Yun nih, di sini aku membahas tentang search engine. Menurut kalian, teman-teman kita tuh tahu nggak sih apa itu search engine? Mari kita tanya. Mau kemana, Bu? Halo. Bisa perkenalan diri nggak? Oh ya, halo. Aku Laurencia Yuna dari kelas 11-7. Perkenalkan, nama saya Yunita Nurtasari dari kelas 11-5, asal sekolah SMA Negeri 2 Madiun. Aku Kevin dari kelas 11-5. Kamu tahu nggak sih apa itu search engine? Tahu banget sih. Search engine itu setahu aku web atau aplikasi di mana tempat itu tuh bisa kita jadiin kayak pencarian informasi kayak Google, Yahoo, Firefox. Sebenarnya aku tahu apa itu search engine. Search engine itu kayak salah satu mesin pencari di internet. Contohnya itu kayak Google, Yahoo, Bing, sama Baidu. Jadi setauku search engine itu adalah sebuah mesin mencari yang dimana dia tuh mencari data-data yang dibutuhkan oleh user dari database big data, dan itu kemudian data itu akan diserahkan ke user untuk kemudian Menurut kamu itu di sekolah sangat berguna nggak sih? Banget, apalagi kita kan Gen Z, butuh banget yang namanya digitalisasi. Berarti kamu sering banget dong? Tuh, apalah dia, apalah. Lumayan sering sih. Menurut aku pribadi sih sangat bermanfaat ya, apalagi di dunia pembelajaran. Search engine itu bisa membantu kita untuk mencari materi yang kita perluin, terus mungkin mencari soal-soal latihan kayak gitu. kan sangat berguna banget ya, apalagi kalau lagi ngerjain tugas gitu. Kita kan sering kan kita butuh makalah-makalah jurnal yang dimana kita kalau ke perpus tuh nyari satu tuh lama banget. Nah, dengan search engine tuh mau nyari makalah yang dibutuhin tuh langsung Dampak positif atau negatifnya nggak sih? Terus menurut kakak gimana caranya mencegah atau bisa mengurangi lah gitu? dari segi positif dulu aja ya. Ya, Dari oke. positifnya emang banyak ya, pertama dari efisiensi waktu, terus juga dari segi materi kita lebih melimpah, kan nggak terbatas ya kalau di internet tuh. Nah, kalau dari sisi negatifnya itu yang pertama itu sering banget aku temuin tuh tulisannya itu hasil jiplakan, copy paste. Jadi berarti dampak negatif yang aku maksud sini itu artinya adalah copywriting, masalah copywriting isu. Nah, itu tuh menurutku cara mengatasinya tuh yang pertama, kalau sering aku lakuin ya untuk makalah-makalah jurnal itu biasanya kita harus pertama daftar pustakanya tuh jelas. Terus juga kita perlu melaksanakan yang namanya double check. Jadi kita nggak semerta-merta ketemu makalah bagus kita ambil, nggak bisa jadi tuh makalahnya hasil jiplakan dari makalah lain atau bahkan ciptaan AI. Nah, jadi menurutku kalau buat nanggulangi dampak negatif yang aku sebut tadi, yaitu masalah copywriting isu, itu bisa dengan kitanya sendiri sih. Kita Jadi harus pinter-pinternya lebih kita pinter-pinter. gitu juga ya. Dampak positifnya mungkin kayak tadi, mempermudah kita dalam mencari materi, terus juga mempermudah kita juga dalam menyelesaikan soal-soal yang mungkin susah. Kalau dampak negatifnya mungkin bisa aja kayak waktu kita kasih soal kan, terus kita tuh gunain search engine itu buat nemuin jawaban, jadi tuh kayak kita langsung kopas aja gitu, nggak kita Bergantungan gitu ya ya, Kak? betul kayak gitu. Kita menemukan bahwa search engine atau mesin pencari pada dasarnya program berbasis web untuk mencari sebuah informasi di World Wide Web atau www. Ketika menggunakan mesin mencari, user akan masukkan berbagai data-data berupa kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci inilah yang akan digunakan mesin mencari untuk menampilkan berbagai jenis informasi yang berkaitan. Nah, peran yang sangat amat penting ini menjadikan keberadaan search engine ini dapat ditemui di kalangan setiap manusia. Beberapa contoh dari search engine antara lain yaitu Google, Yahoo, Bing, Baidu, dan DuckDuckGo. Google menjadi salah satu search engine yang populer karena memiliki beberapa unggulan. Salah satunya yaitu algoritmanya yang selalu diperbarui sehingga menghasilkan informasi yang lebih relevan dan lebih akurat. Nah, udah tahu kan search engine itu apa, pengertian, tujuan, cara bekerjanya, macam-macamnya. Semoga video kami bermanfaat ya. Dadah.